Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat kita bertemu kembali dalam pelajaran penataan produk, yaitu KD 3.4. Materinya adalah pengaturan tempat kerja dan analisis stock floor. Ada baiknya kita awali pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita masuk ke materi. Ya, apa sih tujuan kita belajar ini? Ketika kalian belajar setelah mempelajari KD 3.4, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian pengaturan tempat kerja. Kalian mampu menjelaskan langkah-langkah dalam mengatur tempat kerja. Kalian diharapkan mampu menerapkan langkah-langkah dalam mengatur tempat kerja dengan cepat, dengan tepat. Kalian diharapkan mampu menerangkan pengaturan tata ruang jual dengan baik dan benar. Kemudian juga kalian diharapkan mampu untuk menyusun rancangan dalam mengatur tata ruang jual dengan baik dan benar. Ya, yuk, mari kita ke materi berikutnya. Pengaturan tempat kerja. Di sana ada tata kelola ruang kerja, ada pengaturan tata ruang kerja supermarket atau hypermarket, persiapan desain tata ruang, kemudian jenis-jenis tata ruang toko, kebutuhan ruang toko, kemudian jenis-jenis area supermarket atau hypermarket. Tata kelola ruang kerja. Dalam membuat rancangan tata ruang pasar swalayan, pengelola pasar swalayan harus menyeimbangi beberapa aspek, yaitu 1. Tata ruang swalayan hendaknya mempengaruhi para pelanggan untuk membeli lebih banyak. Menyediakan beberapa variasi. Pembuatan perencanaan atau space planning, interior pasar dibagi menjadi 2 area, yaitu non-selling space dan selling space. Pengaturan tata ruang kerja. Setiap toko memiliki ruang luas yang berbeda, tetapi hal terpenting adalah cara mengelola toko membagikan ruang selling area, merchandise area, personal area, dan customer area, sehingga berfungsi sebagaimana seharusnya. Selling space adalah bagian toko yang difungsikan untuk memajang produk, sehingga sekaligus sebagai tempat berinteraksi antara penjual dan konsumen, serta melakukan demonstrasi produk. Merchandise space area adalah tempat menyimpan stok produk. Personal space yaitu area khusus untuk karyawan. Customer space adalah area yang disediakan untuk pengunjung toko. Persiapan desain tata ruang. Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan desain tata ruang supermarket yaitu pengaturan ruang kerja yang akurat, ruang yang besar memungkinkan pengunjung untuk lebih leluasa dalam berbelanja dan memilih produk yang berbeda dengan jumlah yang diinginkan. Peralatan pendukung. Peralatan pendukung yang harus dimiliki supermarket adalah security alarm, AC, box rokok, lemari es krim, lemari es, meja kasir, rak toko, kamera CCTV, barcode scanner, laci kasir, dan komputer. Lahan parkir yang luas, kenyamanan, dan luasnya tempat parkir menjadi pertimbangan para pengunjung. Ya, tak kalah pentingnya juga pemilihan warna. Tampilan warna bertujuan untuk menggambarkan suasana toko. Jenis-jenis tata ruang toko. Ada pola jaringan, kemudian ada pola pengulangan, ada pola bebas, ada span layout, serta ada area corak. Kebutuhan ruang toko. Pengelola toko perlu memperhatikan dan memenuhi kebutuhan ruangan supermarket untuk menunjang kesuksesan dalam mengelola usaha. Ada beberapa kebutuhan ruangan yang harus dipenuhi.
Antara lain itu, ruangan untuk semua bagian penunjang penjualan, ruangan untuk kenyamanan pelanggan dan karyawan, ada pintu masuk, pintu keluar, ada tangga atau eskalator, ruang kantor dan ruang pembelian, ruang instalase atau penunjang produk, ada ruang komputer, termasuk keperluan lain seperti alat untuk teknologi baru, gang-gang atau lorong-lorong yang cukup lebar untuk memudahkan arus lalu lintas pengunjung. Jenis-jenis area supermarket, ini Ibu contohkan adalah yang merah ini adalah area kantor, kemudian yang pink ini adalah area kasir, yang warna biru tua adalah untuk area perishable, kemudian yang biru muda adalah untuk area merchandising. Pengaturan tata ruang jual. Perencanaan tata ruang. Perencanaan tata ruang jual adalah pembagian area penjualan ke bagian area display setiap departemen. Tujuan dari tata ruang toko adalah menggunakan selling area semaksimal mungkin untuk menjaga produk dengan baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan setiap departemen. Struktur kategori produk, rentang keragaman produk yang akan ditampung secara selektif atau full assortment, kemudian kombinasi pilihan seimbang, stok departemen dengan assortment. Banyaknya jumlah produk yang ditata untuk setiap item, pengaturan penempatan setiap item dalam setiap elemen alat pajang. Jenis-jenis area selling space planning meliputi area yang berbatasan, area antara window of the inside dan dinding, kemudian area paling belakang dalam sebuah counter, wall atau dinding. Pengaturan pemajangan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pengaturan pemajangan menurut Sujana 2012 adalah profitable and stock to sales ratio, customer flow, technical ranking, size and shape of merchandise. Alokasi penataan setiap departemen. Alokasi penataan produk setiap departemen merupakan tahap penting dalam sistem pemajangan produk. Diperlukan pengetahuan produk yang cukup mendalam agar alur dan relasi lokasi antar departemen terasa halus. Pedoman alokasi departemen menurut Sujana tahun 2012 adalah sebagai berikut. Ada relatif, fast and slow moving, impulse dan destination, ada special corner, specific item, cross departemen, dan cross merchandising. Penataan tata ruang dan produk. Tata letak yang baik akan membuat customer merasa nyaman saat berbelanja. Kecermatan dalam mengatur produk menjadi sebuah keharusan. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan. 1. Mengenai pencahayaan dan warna ruangan. 2. Penempatan gondola. 3. Klasifikasi produk yang akan dijual. 4. Jalur lintas pelanggan. 5. Lokasi meja kasir. Ya, terima kasih. Ibu rasa untuk KD 3.4 Ibu bagi 2. Yang untuk bagian pertama hanya sampai di sini dulu tata letak atau layoutnya. Mari pelajaran hari ini kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.